Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita berjumpa kembali dalam acara Sukses Syariah dan Halal. Dalam kesempatan ini kita ingin membahas beberapa aspek yang berkaitan dengan bisnis dan ekonomi syariah. Topik kita pada hari ini adalah bagaimana mengintegrasikan antara pendidikan ekonomi dan pendidikan syariah. Sudah sangat lama sekali kita melihat kitab-kitab klasik di pondok pesantren itu terkunci rapat di rak-rak pondok pesantren tanpa pernah bertanya bagaimana membawa kitab-kitab kuning ke Sudirman, Tamrin, Rasuna Said masuk di manual-manual pasar modal, perbankan, dan asuransi. Akibatnya kita melihat ada yang disebut intellectual dualism. Satu ulama di sisi, kemudian di sisi yang lain kita melihat para ekonom dan tidak pernah bersilaturahmi. Apakah mungkin kedua disiplin dan kedua kutub ini diintegrasikan dalam satu pendidikan yang terpadu? Artinya mereka menguasai syariah, menguasai tafsir, menguasai hadis, tapi orang tua sama mereka menguasai manajemen, menguasai akuntansi, dan menguasai perbankan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah mencoba mendidik dan memproduksi satu generasi baru dari intelektual. Dalam Islam, pendidikan merupakan sebuah proses pemberdayaan manusia menuju taklif atau kedewasaan, baik secara akal, mental, maupun moral, untuk menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban sebagai seorang hamba di hadapan Khaliknya dan sebagai pemelihara atau khalifah pada semesta. Berdasarkan hal ini, maka fungsi utama pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik dengan kemampuan dan keahlian yang diperlukan agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terjun ke tengah masyarakat atau lingkungan. Menyadari pentingnya pendidikan insani yang menyeluruh, Stay Tazkiyah yang memadukan syariah dan ilmu ekonomi yang berorientasi pada integritas, keilmuan, dan akhlak, sekaligus menjawab tantangan pasar akan sumber daya insani yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan ekonomi syariah. Tazkiyah didirikan kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu dengan satu keprihatinan, satu kesadaran bahwa kita memiliki apa yang disebut intellectual dualism, izdiwajiatul ilmiah. Ada satu dualisme dalam intelektual muslim. Di satu sisi kita memiliki para ahli ekonom yang menguasai fiskal, menguasai moneter, menguasai ekonomi pembangunan, tetapi ternyata sangat-sangat miskin dengan khazanah kesyariahan. Di sisi yang lain, kita memiliki para ustaz, para kiai yang alhamdulillah sudah sangat-sangat berjasa dalam mengembangkan ibadah munakahah, jinayah. Tetapi mereka jarang mencoba mengaplikasikan nilai-nilai muamalah yang ada dalam buku-buku klasik muamalah ke dalam bangun-bangun ekonomi modern. Sampai kapan ini akan terjadi satu dikotomi antara agama dengan ekonomi? Saya rasa selama-lamanya akan jadi dikotomi kalau kita tidak memunculkan insan-insan baru yang mengintegrasikan dua kepakaran ini. Jadi dia harus tahu ekonomi, tahu syariah, dia tahu akuntansi, tahu tafsir, dia menguasai manajemen perbankan, tetapi juga menguasai fikih muamalah, dia menguasai mustalatul hadis, tetapi juga menguasai manajemen asuransi. Insan-insan inilah yang sangat kita rindukan untuk mewarnai ekonomi Indonesia ke depan. Karena jikalau tidak, ekonomi hanya akan didorong oleh profit tanpa mengindahkan nilai. Ekonomi hanya akan didorong oleh insan-insan yang mencari keuntungan semata. Apakah ini membuat madarat kepada masyarakat atau tidak menjunjung tinggi nilai-nilai. Inilah yang melandasi mengapa kita mendirikan Stay Tazkiyah. Visi yang kita ingin capai adalah adanya bentuk kader baru, generasi baru dari intelektualitasan kita ke depan yang mengintegrasikan antara ilmu duniawi dengan ilmu ukhrawi untuk kemakmuran dunia dan kesejahteraan ukhrawi gitu. Kita ingin mengintegrasikan dua itu. Karena nanti ke depannya ini akan ada sekitar 4 bentuk insan yang akan kita luluskan. Yang pertama adalah mereka yang memiliki minat untuk mendalami akademisi. Mereka
akan meneruskan S2, akan meneruskan S3, kita akan dorong banyak untuk research. Yang kedua, ada insan-insan mungkin matematikanya sedang-sedang aja, tetapi dia sangat pandai sekali meyakinkan, dia sangat bisa sekali untuk mendekati para customers, dia ini akan menjadi entrepreneur. Dan yang ketiga, ada seseorang juga mungkin dia sedang-sedang saja dari sisi jiwa entrepreneurship-nya, tetapi dia lebih cenderung untuk jadi profesional, jadi eksekutif, maka kita akan perbanyak magang. Atau dia ingin menjadi kiai yang membangun pesantren, membangun community development, ini akan menjadi seperti itu. Itu baik industri, sektor keuangan, demikian juga sektor real, itu sangat suportif. Terbukti dari beberapa industri seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega, Bank Muamalat, BNI 46, itu mereka memberikan beasiswa. Dan ada juga yang dengan ikatan dinas setelah lulus. Dengan dasar membangun kepribadian Islami, Stay Tazkiyah menjalankan perangkat pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di seluruh aspek pendidikan, mulai dari penyusunan kurikulum, pemilihan tenaga pengajar yang kompeten, dan pemantauan anak didiknya. Pedoman ini akan menghasilkan sumber daya insani yang memiliki kompetensi dan karakter di era globalisasi. Di dalam merancang kurikulum itu kita minta masukan kepada industri keuangan syariah, khususnya di perbankan, maka kita pastikan bahwa apa yang mereka terima di sini itu sudah cukup memadai untuk mengelola perbankan syariah. Target dari kita adalah pertama bisa mengisi sektor-sektor real, ya, karena keuangan syariah atau industri keuangan syariah itu bisa maju kalau di backup dengan sektor real. Kemudian di sisi lain mereka juga harus mengisi posisi-posisi kunci di dalam perbankan syariah nasional. Tantangan terbesar dalam dunia pendidikan adalah dalam hal kemampuan dan menyiapkan insan-insan yang dapat terjun langsung dalam masyarakat. Menjawab tantangan ini, Stay Tazkiyah berusaha untuk menciptakan sumber daya insani bagi perbankan syariah yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Ilmu itu tersebar luas di alam semesta ini. Kita diminta untuk melakukan pengamatan-pengamatan, penelitian, di mana pengamatan dan penelitian ini banyak dilakukan oleh orang-orang barat, dan untuk itu kita perlu mengadopsi dari apa yang mereka lakukan. Kemudian di samping itu kita juga memiliki wahyu ajaran agama, contoh Rasulullah, dan itu harus dipadukan dengan apa yang ada di realitas di lapangan. Sejatinya itu sebenarnya tidak ada perbedaan antara ekonomi umum dengan ilmu syariah, hanya sistem pendidikan kita yang masih mencoba. Karena apa? Karena kalau terjadi perbedaan antara realitas dengan wahyu, yaitu kalamillahi, itu pasti persoalannya adalah kita lemah di dalam menggunakan panca indera kita, di dalam melakukan penelitian, atau kita kurang memahami makna ayat itu sendiri. Permintaan perbankan syariah akan sumber daya insani mendorong pula pendidikan yang seutuhnya. Pada saat dulu mungkin ada sekolah ekonomi, tapi tidak ada dasar-dasar syariah. Dan dengan adanya sekolah tinggi ekonomi Islam Tazkiyah atau Stay Tazkiyah ini, kami merasa sangat diuntungkan. Diuntungkan dari sisi pengadaan sumber daya manusia yang insya Allah capable, dan juga insya Allah juga mempunyai integritas yang baik. Untuk menumbuhkan sumber daya insani berkualitas yang kafah, memerlukan proses dan harus dilakukan secara bertahap. Memahami hal ini, Stay Tazkiyah dalam membina anak didiknya memperoleh kesempurnaan dalam menggabungkan ekonomi dan syariah para mahasiswa selama 2 semester berada di asrama untuk memperkuat penguasaan dan pemahaman mereka. Ini menawarkan ilmu-ilmu baru yang belum banyak diketahui oleh masyarakat, yaitu ekonomi Islam, manajemen keuangan syariah, dan akuntansi Islam. Nah, di situ saya tertarik dengan ilmu-ilmu tersebut karena saya merasa itu baru dan itu tidak banyak diketahui orang, terutama Indonesia ini. Yang saya peroleh selama ini tentu saja ilmu-ilmu tentang ekonomi dan juga ilmu tentang fikih, karena di sini memadukan antara ilmu ekonomi konvensional dengan sisi syariahnya. Seiring dengan berkembangnya institusi yang bergerak di bidang ekonomi syariah, saya yakin bagi alumni Stay Tazkiyah ada banyak sekali kesempatan untuk melanjutkan atau mengembangkan dirinya
baik untuk menjadi akademisi di berbagai institusi yang merupakan institusi pendidikan ekonomi syariah, atau juga mungkin bisa menjadi praktisi di lembaga ekonomi syariah atau di lembaga keuangan syariah, dan juga bisa menjadi entrepreneurship yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Dan yang tidak kalah pentingnya, mereka mempunyai soft skill, dalam artian nilai-nilai Islami yang telah kita tanamkan selama 4 tahun, benar-benar dapat mereka amalkan. Tidak hanya sekedar teori-teori, tapi mereka mampu mengaplikasikan, insya Allah. Di tahun pertama, mereka tinggal di asrama, mematrikulasi, yang tidak hanya belajar di kelas, tapi mereka juga kita membiasakan melakukan amalia-amalia Islami, sholat berjamaah, menghafal Al-Quran, tadarus, dan lain sebagainya, sholat malam, berpuasa. Dan di tahun kedua, mereka pun kita kondisikan untuk mempunyai kontrol sosial di antara mereka, sehingga tumbuhlah semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar di antara mereka, selaras dengan firman Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah, setelah kita mengeluarkan 2 lulusan, angkatan pertama, lulusan kita hampir seluruhnya dapat diserap oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini merupakan berita gembira bagi kita. Sekaligus sebelum kita mendirikan sekolah ini, kita terlebih dahulu mempunyai pengalaman dalam melaksanakan training-training. Dari hal tersebut, kita dapat mengkreasikan program-program yang sesuai dengan pasar tuntutan daripada industri keuangan syariah, insya Allah. Mereka ternyata tidak hanya menguasai sisi akademis ya, tapi ketika di lapangan, walaupun mereka fresh graduate, baru bekerja, baru lulus kemudian bekerja di perusahaan kita, tuh mereka udah bisa mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan di bangku kuliah ke dalam pekerjaan sehari-hari, yang mungkin ada yang sama dengan mereka pelajari, ada yang tidak. Ada beberapa orang dari status yang kami ambil lulusannya itu, ada yang berasal dari manajemen dan juga dari akuntansi. Dan alhamdulillah dari manajemen pemasaran gitu ya, itu mereka bisa menunjukkan prestasi yang baik, memasarkan dari produk-produk yang ada di perusahaan kami, dan malah sampai saat ini itu prestasinya sangat bagus sekali gitu. Saya sangat bersyukur sekali dengan keberadaan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah atau State Tazkiyah ini. Pada saat ini seperti kita ketahui bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia atau sumber daya insani yang berbasiskan syariah itu sangat dibutuhkan. Terbukti dengan adanya lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi syariah atau lembaga-lembaga bisnis syariah, dan mereka itu sangat dibutuhkan sekali. Pada saat dulu mungkin ada sekolah ekonomi, tapi tidak ada dasar-dasar syariah. Dan dengan adanya Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah atau State Tazkiyah ini, kami merasa sangat diuntungkan. Diuntungkan dari sisi pengadaan sumber daya manusia yang insya Allah capable, dan juga insya Allah juga mempunyai integritas yang baik. Pendekatan yang kita berikan kepada mereka bukan hanya pendekatan doktrin, pendekatan dogma, tapi juga pada saat yang bersamaan kita membangun kepada mereka pemahaman. Karena usia mereka adalah usia mahasiswa, berbeda mungkin dengan pesantren yang usianya adalah SMA dan SMP. Di kampus kami ini, mereka tidak hanya diberikan pembinaan di dalam kelas, tapi juga semampunya kita mempunyai program yang kita desain untuk mereka di luar kelas. Pada tahun pertama dimatrikulasi, mereka selain belajar di kelas sebagaimana umumnya mahasiswa, tapi juga mereka dilatih untuk membiasakan melakukan amaliyah-amaliyah Islamiyah setiap hari. Mereka sholat berjamaah setiap hari, mereka dilatih untuk puasa sunnah sepekan sekali, mereka kita biasakan untuk berzikir, sekaligus juga mereka kita biasakan untuk sholat malam. Ini semuanya diharapkan tidak hanya terbangun ke dalam diri mereka intellectual spirit, tapi juga di dalam mereka terdapat spiritual emotion, insya Allah. Alhamdulillah, semangat kita untuk mendirikan sekolah ini dengan mempunyai kurikulum yang bisa dikatakan di Indonesia baru, tapi lama sungguhnya di kalangan internasional, lebih karena tuntutan. Kita melihat keterpurukan perbankan nasional pada era 1998, kemudian semangat umat Islam untuk kembali mengkaji
ilmu-ilmu, gak hanya dalam tataran ibadah, tapi juga dalam tataran ekonomi, menghasilkan inovasi-inovasi baru, membuka seluruh mata orang-orang Islam bahwasanya ajarannya mempunyai sebuah mekanisme, mempunyai sebuah sistem ekonomi yang yang sangat wajib untuk diterapkan. Dan alhamdulillah pada pengalamannya ekonomi Islam bukan saja sebagai suatu alternatif, tapi juga sudah menjadi sebuah keharusan insya Allah. Urgensi pendidikan Islam adalah menanamkan nilai-nilai fundamental Islam kepada setiap muslim terlepas dari disiplin ilmu apapun yang akan dikaji, dengan harapan akan tumbuh generasi yang tidak saja memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, tapi juga berakhlak mulia. Alhamdulillah, dari apa yang kita saksikan di segmen ini, kita melihat bahwa Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah sudah mencoba dengan keras dan kelihatannya lumayan berhasil mengintegrasikan antara disiplin ilmu ekonomi dengan disiplin ilmu syariah. Besar harapan mereka akan menjadi sarjana yang menguasai fikih muamalat, menguasai mawarith, menguasai faraid, dan menguasai tafsir serta hadis. Tapi pada waktu yang sama juga mereka menguasai manajemen keuangan dan perbankan. Tampaknya ada rahasia keberhasilan State Tazkiyah ini. Pertama, ada yang disebut oleh matriculation program, di mana kurang lebih 1 tahun mahasiswa harus mondok di asrama atau disebut dengan boarding university, belajar dari mulai sahur jam 4 sampai malam. Di situ mereka didalami bahasa Inggris, mendalami bahasa Arab, dan fundamental ekonomi. Rahasia kedua, tampaknya ada yang disebut dengan internship atau magang di beberapa bank, asuransi, dan perusahaan-perusahaan reksadana, di samping di perusahaan-perusahaan yang berbasis syariah lainnya. Di samping itu, adanya internet 24 jam, kemudian adanya pembinaan dari para dosen untuk anak-anak. Tampaknya mereka memenangkan beberapa sayembara termasuk Icon Islamic Economic Competition. Nah, dari sini kita berharap dengan perkembangan perbankan syariah yang sekarang mencapai 24 buah, dengan adanya asuransi 36, pasar modal reksadana ada 17, ada sekitar 94 bank perkreditan rakyat syariah, dan puluhan bahkan ribuan bisnis yang berbasis syariah. Merekalah para orang-orang yang akan mengisi bisnis tersebut. Kita berharap kita bisa menciptakan sarjana syariah yang menguasai ekonomi dan sarjana ekonomi yang menguasai syariah dalam satu yang terintegrasi dan padu. Semoga Allah memberkahi kita.